Hari itu terasa berbeda. Dede, seorang jaksa penuntut umum yang telah berpengalaman menangani berbagai kasus besar, mendapati dirinya merasa gelisah setelah maghrib di daerah Bangka Selatan pada tahun 2012. Langit senja memudar dan meskipun hari masih terang, ada sesuatu yang mencekam di udara. Seseorang yang mengenalnya dengan baik mungkin akan mengatakan bahwa Dede adalah tipe orang yang tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal gaib. Tapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Rasa gelisah, resah, datang begitu tiba-tiba, seolah ada bayangan yang mengintai di balik kegelapan malam. Dede mencoba menenangkan diri, mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah manusia biasa yang harus tetap fokus pada tugas. Tugasnya hari itu adalah menyerahkan surat panggilan untuk saksi persidangan kasus perampokan yang terjadi pada seorang nenek. Kasus ini cukup berat, dan ia sebagai jaksa penuntut umum harus memastikan segalanya berjalan lancar. Namun, kegelisahan itu semakin menyelusup ke dalam pikirannya. Sesuatu yang tidak bisa ia definisikan dengan kata-kata. Tepat setelah maghrib, Dede memutuskan untuk melangkah keluar rumah. Meskipun rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda pekerjaannya. Pekerjaan adalah kewajiban, dan itu adalah apa yang ia lakukan setiap hari. Berjalan menuju rumah korban perampokan, Dede mempercepat langkahnya, berusaha mengusir perasaan tak nyaman yang semakin menyesakkan dada. Di sepanjang jalan yang gelap, lampu jalan hanya menerangi sedikit bagian dari trotoar yang ia lewati. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan suara gemericik air dari saluran yang ada di dekatnya terdengar sangat jelas. Setiap langkah terasa seperti gemerincing logam di tengah keheningan yang seolah ingin menelan semuanya. Dede mempercepat langkah, mencoba membuang jauh perasaan aneh yang merayap di sepanjang tulang punggungnya. Sesampainya di rumah korban, Dede disambut dengan senyum cemas dari keluarga nenek yang menjadi korban perampokan. Rumah mereka sederhana, terletak di salah satu sudut kota yang agak terpencil. Dari luar rumah itu terlihat tenang, tetapi ada ketegangan yang jelas terasa begitu ia melangkah masuk. Wajah-wajah yang semula tampak ramah kini dipenuhi dengan kekhawatiran. Dede tahu ada sesuatu yang mengganjal. "Pak Dede, maaf kalau kami merepotkan, tapi ada sesuatu yang harus Bapak tahu," kata salah satu anak korban, seorang pria paruh baya yang duduk di ruang tamu dengan wajah yang penuh cemas. Dede hanya mengangguk, merasa bahwa ada hal penting yang akan disampaikan. "Saya sudah dengar tentang kamu, Pak Dede. Kami semua sangat berterima kasih atas bantuan kamu dengan kasus nenek kami ini. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kami abaikan." Pria itu melanjutkan, suaranya semakin bergetar. Dede merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa itu, Pak?" "Guna-guna, Pak Dede. Kami khawatir kami sudah terkena guna-guna," kata pria itu dengan nada yang penuh kekhawatiran. Dede terkesiap. "Hah? Kena apa? Maksud Bapak? Terkena guna-guna?" Keluarga korban saling bertukar pandang. Seorang wanita paruh baya yang duduk di sudut ruangan menambahkan, "Seseorang berusaha membuat lidah keluh di persidangan nanti, dan semua yang akan diucapkan bisa berubah menjadi kebingungan." Dede merasa seakan dunia sekitarnya mulai memudar. Selama ini ia selalu menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam dan gaib hanyalah mitos belaka. Namun melihat ekspresi serius di wajah keluarga korban, ia tidak bisa mengabaikan begitu saja apa yang mereka katakan. Mereka menceritakan bahwa sebelum kejadian perampokan ini, nenek korban sempat mengalami serangkaian kejadian aneh. Terkadang nenek itu merasa suaranya hilang atau seperti ada yang menghalangi pembicaraannya. Mereka curiga, perasaan ini mungkin bukan sekedar kebetulan, melainkan akibat dari ilmu hitam yang sengaja ditujukan pada saksi persidangan. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Dede, masih bingung dan sedikit terkejut. Salah satu pria dalam keluarga itu berdiri dan menuju ke meja, mengambil sebuah ember kecil yang berisi air. Ia kemudian menyuruh Dede untuk membasuh muka dengan air itu. "Ini air yang sudah kami siapkan.
kamu harus membasuh muka dan membaca lafalan kejawen yang kami berikan ini. Itu bisa melindungimu. Bapak sebelum kesini merasakan resah dan gelisah kan? Ada sesuatu yang aneh kan, Pak? Kata pria itu. Dedek menjawab, iya, Pak. Dedek merasa canggung. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal seperti itu. Namun rasa hormatnya kepada keluarga korban membuatnya enggan menolak begitu saja. Dengan hati-hati, ia mengambil ember berisi air tersebut dan mulai membasuh wajahnya. Namun begitu air menyentuh kulitnya, Dedek merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih ada rasa tidak pasti yang terus menghantuinya. Tapi saya tidak bisa membaca lafalan kejawen itu, Pak, ujar Dedek dengan suara pelan, merasa tidak nyaman. Saya pakai doa-doa yang saya yakini saja ya, Pak. Keluarga korban hanya mengangguk. Mereka memahami. Namun mereka meminta Dedek untuk setidaknya mencoba. Dengan rasa ragu, Dedek berdoa dalam hatinya, mengucapkan ayat kursi. Ketika ia selesai, rasa ketenangan yang sempat hilang itu sedikit demi sedikit kembali. Semoga itu cukup, kata pria itu. Kami hanya ingin, Pak Dedek hati-hati dalam menangani kasus ini nanti di persidangan. Ini bukan hanya tentang persidangan, tapi tentang keselamatanmu juga, Pak Dedek. Dedek mengangguk mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa jalan menuju persidangan kali ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ada kekuatan lain yang bekerja di luar kendali manusia, dan ia harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dedek meninggalkan rumah korban dengan perasaan campur aduk. Kegelisahan yang ia rasakan tadi belum juga hilang. Ia merasa ada yang mengawasinya, ada sesuatu yang tak kasat mata, yang mungkin saja menghalanginya di persidangan nanti. Namun satu hal yang ia tahu pasti, kali ini bukan hanya hukum yang harus ia bawa, tetapi juga keyakinan yang lebih dalam dari sebelumnya. Seiring dengan berjalannya waktu, ketegangan semakin meningkat menjelang persidangan yang dijadwalkan beberapa hari lagi. Dedek yang semula merasa yakin dan tenang dalam setiap langkahnya, kini mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam, ketika matahari tenggelam dan maghrib datang, ketegangan itu semakin nyata. Seperti ada yang menunggu di ujung malam, siap menerkamnya. Lidahnya mulai terasa kaku, keluh. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti terhambat oleh sebuah kekuatan yang tak tampak. Dalam persidangan nanti, ia harus menyampaikan banyak hal yang krusial. Tetapi kini kata-kata yang biasanya lancar keluar dari bibirnya terasa begitu berat. Dedek berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kekhawatiran biasa. Tetapi perasaan itu terus merayap, menguasai setiap sudut pikirannya. Malam pertama itu setelah maghrib, Dedek merasa seperti ada yang memanggil namanya. Ketika ia berbaring di ranjang, suara itu terdengar sangat dekat, meskipun ia yakin tak ada orang lain di rumah. Suara bisikan itu tidak jelas, namun setiap kali ia mencoba untuk memusatkan perhatian, suara itu semakin keras, semakin jelas. Kau tak akan bisa bicara di sidang nanti. Kau akan keluh, lidahmu kubuat keluh. Kau akan kalah. Perasaan itu seperti menyelubungi Dedek dengan ketakutan yang tak bisa ia singkirkan. Bisikan itu seolah datang dari dalam kepalanya, dan setiap kali ia mencoba untuk mengabaikannya, suara itu semakin menuntutnya untuk menyerah. Kegelisahan yang datang begitu mendalam membuat tidur Dedek terganggu. Matanya terpejam, namun ia merasa tidak benar-benar bisa tidur, seolah tubuhnya terjaga. Meskipun pikirannya mencoba beristirahat, Dedek mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Meskipun ia sudah mencoba berbagai cara untuk menenangkan diri, seperti membaca ayat kursi sebelum tidur, ketegangan, keresahan itu tidak kunjung hilang. Pikirannya terus terjerat dalam rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Bahkan ketika ia mencoba untuk berbicara dengan seseorang, lidahnya terasa lebih berat, seperti ada yang menghalanginya. Hari-hari menjelang persidangan itu penuh dengan kegelisahan. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, Dedek melihat dirinya semakin lelah, baik secara fisik maupun mental. Tubuhnya terasa lemas, dan pandangannya mulai kabur. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya rasa cemas biasa, namun perasaan itu semakin membebani dirinya. Dalam keputusasaan, Dedek memutuskan untuk berkonsultasi dengan rekannya di kantor kejaksaan. Rekannya, Roni, adalah seorang jaksa senior yang sudah cukup berpengalaman menangani berbagai kasus. Dedek menceritakan apa yang ia alami, dari kegelisahannya yang datang tanpa sebab hingga suara-suara aneh yang ia dengar. Roni yang mendengar dengan penuh perhatian merasa khawatir dengan kondisi Dedek. Bro, kamu harus jaga kesehatan mentalmu.
Ini bisa berbahaya kalau kau terus terjebak dalam ketakutan seperti ini, ujar Roni dengan nada serius. Kau harus lebih banyak berdoa, berserah kepada Tuhan, dan jangan biarkan pikiran-pikiran itu menguasai kamu. Dede mendengarkan saran Roni dengan seksama. Meskipun ia tahu bahwa Roni hanya ingin membantu, ada bagian dalam dirinya yang merasa ragu. Ia memang berdoa setiap malam, tetapi rasa takut itu tidak kunjung hilang. Seperti ada kekuatan yang terus menekan dirinya, membuatnya merasa tidak berdaya. Saya memang sudah berusaha, Ron. Tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang menghalangiku. Seperti ada kekuatan yang lebih besar dariku, ujar Dedek dengan suara pelan. Lidahku ini mulai terasa kaku. Ini waktu ngobrol sama kamu seperti gak bisa keluar dengan benar gitu. Susah. Ini lebih dari sekedar kecemasan biasa, Ron. Roni menghela nafas, kemudian menepuk bahu Dedek. Kamu harus ingat, jangan sampai kamu kalah sebelum berperang. Ketakutan itu adalah musuh yang paling berbahaya. Kalau kamu percaya pada hal-hal seperti itu, kamu sudah kalah sebelum sidang dimulai. Dedek hanya mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tak bisa ia pecahkan. Di satu sisi, ia ingin tetap percaya pada kekuatan doa dan agama. Tetapi di sisi lain, ada suara-suara yang terus menggoda pikirannya, menyatakan bahwa semua ini adalah akibat dari guna-guna yang ditujukan padanya. Malam itu, Dedek kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Suara-suara aneh masih terus mengikutinya, dan perasaan takut yang ia rasakan semakin menguasai dirinya. Ia mencoba tidur, tetapi saat sebelum ia terlelap, bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Kau tidak akan pernah berhasil. Kau tidak akan pernah bisa berbicara di sidang nanti. Kau akan kalah, lidahmu keluh. Rasa takut itu semakin menggerogoti pikirannya. Dedek merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi semua ini. Tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Jika ia benar-benar terkena guna-guna, apakah doa dan ayat kursi yang ia baca setiap malam cukup untuk melindunginya? Atau apakah ia benar-benar harus menyerah pada takdir yang sudah digariskan? Satu hal yang Dedek tahu pasti adalah bahwa waktu semakin sempit, terus berjalan, dan persidangan yang akan datang adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Namun apakah ia bisa tetap tenang, berbicara dengan lancar, dan memenangkan persidangan ini? Atau justru ketakutannya akan menghancurkan segalanya? Sidang pertama dari beberapa sidang yang akan dilakukan tiba. Ya, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dedek merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Saat ia bangun pagi itu, semuanya terasa berbeda. Seolah-olah waktu berjalan lebih lambat dan dunia sekelilingnya dipenuhi dengan tekanan yang semakin menguat. Ketika ia melihat bayangannya di cermin, ia menyadari betapa gelisahnya dirinya. Ia mencoba untuk tidak menghiraukan perasaan itu. Tetapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin ia merasa bahwa hari ini adalah hari yang penuh ujian. Dedek tahu bahwa sidang ini bukan sekedar persidangan biasa. Kasus ini berhubungan dengan kehidupan orang banyak. Dan dia adalah salah satu orang yang memegang kunci untuk menentukan masa depan keluarga dari si nenek korban perampokan itu. Ini adalah ujian baginya. Bukan hanya sebagai seorang jaksa penuntut umum, tetapi juga ujian untuk kekuatan batinnya, kepercayaannya pada Tuhan, dan kemampuan untuk mengatasi ketakutan yang mulai merayap di setiap sudut hidupnya. Dalam perjalanan menuju ruang sidang, Dedek mencoba menenangkan pikirannya. Ia membaca ayat kursi dalam hati berulang kali. Setiap kata yang ia ucapkan dalam doa itu seolah memberikan kekuatan, meskipun ketegangan tetap saja menggelayuti dirinya. Saat ia memasuki ruang sidang, perasaan aneh langsung menyergap dirinya. Ruang sidang yang biasanya terasa formal dan teratur, kali ini terasa begitu menekan. Semua mata tertuju padanya. Dedek bisa merasakan tatapan-tatapan itu, seolah-olah mereka menilai bukan hanya pekerjaan yang akan ia lakukan, tetapi juga keadaannya yang sekarang penuh dengan kegelisahan. Semua orang di ruang sidang seolah-olah, mulai dari hakim pengacara hingga para saksi, tampak menunggu dengan penuh ketegangan. Dedek melangkah ke podium saksi dengan perasaan yang semakin berat. Ketika ia mulai berbicara, sesuatu yang aneh terjadi. Lidahnya mulai terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahannya.
Setiap kata yang ingin ia ucapkan terasa begitu sulit. Suaranya terdengar susah, seperti ada hambatan yang menghalangi suara itu keluar dengan jelas. Dan kalimat yang diucapkan membingungkan, ambigu. Ia merasa seluruh tubuhnya kaku, dan mulutnya seakan tertutup rapat oleh kekuatan yang tak tampak. Mungkin ini yang disebut dengan guna-guna yang mereka bicarakan. Tetapi Dede tidak mau menyerah. Ia berusaha mengatur napas, mencoba untuk tetap fokus pada kasus ini. Ia tahu betapa pentingnya sidang ini untuk keluarga korban. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga korban yang sangat berharap pada tuntutan hukuman si pelaku perampokan. Dengan segenap kekuatan, Dede mengulang kata-kata yang ingin ia sampaikan, walaupun dengan suara yang lebih pelan dan sedikit terbata-bata. Dan persidangan pertama, Dede merasa kurang maksimal. Di hari setelah sidang, ketegangan semakin melanda Dede dan rasa cemas yang menghantui dirinya semakin kuat. Setiap kali ia mencoba berbicara di ruang sidang, waktu sidang pertama, mulutnya itu terasa semakin berat. Lidahnya seakan keluh dan setiap kata yang ia ucapkan tampak dipenuhi dengan hambatan yang tak tampak. Teror gaib yang dirasakannya semakin nyata dan Dede tahu bahwa ia perlu segera mencari jalan keluar. Namun di tengah kebingungannya, keluarga korban datang dengan sebuah usulan yang tak terduga. Ya, malam itu setelah sidang yang berjalan sulit, keluarga korban mendatangi Dede dengan sebuah harapan baru. Mereka berkata bahwa mereka tahu seseorang yang bisa membantu Dede melepaskan guna-guna yang mengikat lidahnya. Orang itu menurut mereka adalah seseorang yang memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Orang yang mampu mengusir kekuatan gaib yang menimpa seseorang. Meskipun Dede merasa ragu, ia tidak punya pilihan lain. Keadaannya semakin buruk dan ia merasa dirinya semakin terperosok dalam kegelisahan yang mendalam. Dengan pasrah, Dede mengikuti keluarga korban menuju sebuah tempat yang cukup terpencil, tempat orang pintar itu tinggal. Sesampainya di sana, Dede disambut oleh seorang pria tua dengan wajah yang tampak bijaksana. Matanya yang tajam menatap Dede seolah bisa membaca setiap pikiran dan perasaan yang ada dalam dirinya. Orang tua itu mengenakan pakaian sederhana dan duduk di kursi kayu tua di sebuah ruang yang penuh dengan benda-benda mistis, seperti sebuah patung-patung kecil, lilin dan bau dupa yang menyengat. Ada aura keheningan yang menyelimuti ruangan itu, seakan-akan segala sesuatu di sekitar mereka terhenti. Anak muda, ada yang mengganggumu ya? Kau merasa tidak tenang, tidak nyaman, dan selalu resah kan? Dan terutama saat kau bicara, kau susah untuk mengatakan apa yang dipikiranmu kan? Kata orang pintar itu dengan suara berat namun penuh kebijaksanaan. Dede hanya bisa mengangguk, merasa malu dan sekaligus bingung dengan keadaan yang sedang ia alami. Ia menceritakan semuanya kepada orang itu, dari perasaan gelisah yang datang begitu saja hingga kesulitan yang ia alami saat memberikan kesaksian di ruang sidang. Orang pintar itu mendengarkan dengan seksama, pas dengan tebakannya. Dan saat Dede selesai bercerita, pria tua itu menarik nafas dalam-dalam. Guna-guna ini adalah usaha untuk menghalangi kamu dari sebuah kebenaran. Lidahmu telah ditahan oleh kekuatan yang tak tampak untuk mengucapkan, untuk menyampaikan kebenaran, agar kau tak bisa berbicara dengan jelas di depan umum. Katanya perlahan. Ya, Dede terkejut mendengar kata-kata itu. Ternyata benar, ada yang sengaja mengirimkan ilmu hitam untuk menghalanginya berbicara. Namun ia tidak tahu siapa yang melakukannya atau untuk apa tujuan mereka. Orang pintar itu melanjutkan. Ada dua jalan yang bisa kau tempuh, nak. Yang pertama adalah kau harus terus berjuang dengan kekuatanmu sendiri dengan doa dan keyakinan yang teguh. Tapi jika kau merasa perlu bantuan, maka saya bisa membantumu untuk melepaskan ikatan itu. Dede merasa bingung. Ia ingin tetap mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa tanpa bantuan orang pintar ini, ia mungkin tidak akan mampu melewati semua ini. Setelah beberapa saat berpikir, Dede akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran orang pintar itu. Jika kau siap, kita akan lakukan ritual untuk melepaskan guna-guna ini. Tapi ingat, kau harus percaya pada dirimu sendiri dan juga pada kekuatan Tuhan. Apa yang akan kita lakukan ini bukanlah sihir, melainkan pemurnian. Jelas orang pintar itu dengan nada yang penuh keyakinan.
Dedek mengangguk, dan dengan hati yang penuh harap, ia bersiap untuk menjalani ritual itu. Orang pintar itu memintanya untuk duduk di sebuah tikar yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Di bawah lilin yang menyala, di sekelilingnya berbagai benda spiritual diletakkan, menciptakan suasana yang penuh dengan ketenangan, namun juga ketegangan. Ritual dimulai dengan orang pintar itu membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tak dimengerti oleh Dedek. Suasana menjadi semakin khusyuk, dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Dedek merasakan ada energi yang mengalir melalui tubuhnya. Terasa panas di beberapa bagian tubuhnya, seperti ada yang bergerak di dalam dirinya. Kemudian, orang pintar itu mengambil air dalam sebuah wadah besar dan dengan perlahan menyiramkan air itu ke wajah Dedek sambil terus melafalkan doa-doa dalam bahasa yang asing. Air itu terasa dingin di kulit Dedek meskipun hatinya terasa panas oleh ketegangan yang ia rasakan. Setelah itu orang pintar itu memintanya untuk berdoa dengan membaca lafalan-lafalan tertentu. Namun Dedek yang merasa lebih nyaman dengan keyakinannya pada agama Islam tidak mengikuti lafalan-lafalan yang diminta oleh orang pintar itu. Sebagai gantinya ia memilih untuk membaca ayat kursi seperti yang selalu ia amalkan setiap malam. Kata-kata itu mengalir dari bibirnya dengan penuh keyakinan, mengusir rasa takut dan cemas yang telah menguasainya. Beberapa menit kemudian, orang pintar itu berhenti dan dengan penuh keseriusan ia berkata, "Lidahmu sekarang telah terbebas, nak. Kekuatan yang menahannya telah dihapuskan. Kau sekarang dapat berbicara dengan jujur dan adil, nak." Dedek merasa lega. Sesuatu yang berat di dadanya terasa mulai terlepas. Ia merasakan perubahan yang nyata pada dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa bisa bernafas dengan bebas. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Dedek kembali bersama keluarga korban, siap menghadapi sidang berikutnya yang akan datang dengan kekuatan baru. Namun ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Teror gaib itu mungkin sudah terlepas, tetapi tantangan besar masih menantinya di ruang sidang. Kini, Dedek merasa lebih siap dari sebelumnya untuk berjuang demi sebuah keadilan. Singkat cerita, persidangan itu telah mencapai klimaks yang menegangkan. Dedek berdiri di ruang sidang, tubuhnya tegap meski rasa lelah dan kecemasan yang menghantui selama ini mulai terasa memudar. Setelah berhari-hari berjuang melawan guna-guna yang menghalangi lidahnya, hari ini adalah hari yang sangat penting. Ia tahu sidang ini akan menjadi titik balik dari segala teror yang ia alami. Saat hakim memberikan kesempatan untuk Dedek memberikan kesaksian terakhir dengan saksi yang ia bawa, ia merasa lidahnya tidak lagi kaku untuk menyampaikan sesuatu yang ada di pikirannya seperti sebelumnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya mengalir lancar, tanpa ada hambatan yang mengganggu. Ayat kursi yang terus ia baca dengan penuh keyakinan setiap malam, doa-doa yang telah ia panjatkan dalam hati, dan orang pintar yang membantunya, kini terasa memberikan kekuatan yang luar biasa. Ia merasa bahwa bukan hanya dirinya yang berdiri di ruang sidang itu, melainkan juga kekuatan doa dan keyakinan yang telah menguatkannya sepanjang waktu. Dedek menatap pelaku perampokan itu. Seorang pria yang telah menganiaya nenek tua tak berdaya. Seorang pria yang telah tega merampok hak orang lain demi keuntungan pribadi. Pelaku itu duduk dengan wajah yang tampak gelisah. Terkesan tak merasa bersalah, namun Dedek tahu saat ini kebenaran akan terungkap. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, Dedek menceritakan kembali peristiwa perampokan yang dialami korban. Ia mengungkapkan setiap detail dengan jelas yang saksi sampaikan kepadanya, membeberkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, serta menjelaskan bagaimana tindakan pelaku telah mengakibatkan trauma mendalam bagi keluarga. Setiap kata yang Dedek ucapkan kali ini terasa begitu kuat, seperti datang langsung dari hatinya yang murni ingin menegakkan keadilan. Pelaku tampak terguncang, dan semakin lama ia semakin tidak bisa mengelak. Saksi-saksi yang dihadirkan semakin memperkuat kesaksian dari korban. Hingga akhirnya hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya berupa perampokan, tetapi juga penindasan terhadap orang yang tidak bisa membela diri, dan untuk itu ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedek menuntutnya seperti itu. Keputusan itu membawa Dedek pada kemenangan yang luar biasa. Ia merasa lega, meski rasa cemas yang sempat menguasainya kini berubah menjadi kebanggaan. Ia tidak hanya memenangkan persidangan ini, tetapi juga berhasil mengatasi teror gaib yang sempat berundungnya. Dalam perjalanannya, Dedek telah belajar banyak tentang pentingnya keteguhan hati, doa,
dan kekuatan iman. Setelah persidangan selesai, Dede merasa semua beban yang selama ini ada di pundaknya akhirnya terlepas. Ia pulang dengan langkah yang lebih ringan. Kemenangan ini tidak hanya kemenangan profesional, tetapi juga kemenangan pribadi. Dede kini tahu bahwa ketakutan dan kecemasan yang ia rasakan sebelumnya bukanlah musuh yang tak bisa dikalahkan. Keteguhan hatinya, keyakinannya pada Tuhan, serta usaha keras untuk terus bertahan telah membawanya pada puncak kemenangan. Di tengah jalan pulang, Dede teringat pada pertemuannya dengan keluarga korban yang selama ini telah mendukungnya. Mereka berterima kasih atas perjuangan Dede dan mengungkapkan rasa syukur karena kebenaran akhirnya terungkap. Dede pun merasa dihormati dan dihargai. Namun bagi Dede, penghargaan terbesar adalah bagaimana ia mampu berdiri tegak melawan rasa takut yang sempat menguasai dirinya sendiri. Ia tidak hanya berhasil mengungkap kejahatan pelaku, tetapi juga berhasil mengatasi teror yang sempat menghancurkan kepercayaan dirinya. Sesampainya di rumah, Dede duduk sejenak, merenung. Ia menatap langit malam yang cerah, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu hidupnya akan selalu diwarnai dengan tantangan dan ujian, tetapi kali ini ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Kemenangan ini mengajarkannya satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup terletak pada keyakinan dan iman yang tidak tergoyahkan, serta kemampuan untuk tetap fokus meski badai datang menghadang. Dengan penuh rasa syukur, Dede berdoa memanjatkan terima kasih atas segala pertolongan yang telah ia terima, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang yang telah membantunya melalui tangan-tangan ciptaan makhluk Tuhan tersebut. Persidangan ini bukan hanya tentang menenangkan kasus, tetapi tentang menemukan kembali dirinya yang kuat, yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan. Kini, Dede siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya, membawa kemenangan ini sebagai bukti bahwa tidak ada yang mungkin jika kita memiliki keyakinan yang kuat dan hati yang teguh. Selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.